mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk Rina dan juga Rido yang ada di studio. Saat ini saya, Feni Sadora, reporter Anda, bersama pengarah acara Fadli Diansah dan juga kameramen Victor Pinangkaan. Saat ini kami berada di unit 6 lantai 1, hunian ASN 4. Kita akan mengetahui seperti apa progres pembangunan dari hunian ASN 4 dan juga seperti apa persiapannya untuk menyambut upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Dan saat ini sudah bersama dengan kita pendengar kedua narasumber kita. Ada Bapak Ade Ahmad yang merupakan Project Manager hunian ASN 4. Selamat siang Pak Ade. Siang. Semangat selalu Pak. Insya Allah selalu. Ini terus bekerja ya untuk menyelesaikan hunian ASN 4 ya Pak? Ya, 24 jam kita siap bekerja. Oke, baik. Dan juga ada bersama kita narasumber yaitu Bapak Luke Rahmandika yang merupakan HSE Inspektur Rusun ASN 4. Selamat siang Pak Luke. Siang. Terima kasih Bapak yang sudah meluangkan waktu bersama RWKN. Ya. Oke, nah saya ingin ke Pak Ade dulu nih. Sejauh ini seberapa progres kemajuan hunian ASN 4 Pak? Baik, untuk progres kita sendiri sekitar 70%-an untuk secara total, di mana untuk ASN 4 sendiri memang dipercaya mengerjakan 8 tower yang saat ini sudah hampir 100% di 2 tower, yaitu tower 6 dan tower 5. Dan tower 1 dan tower 2 sendiri sudah di atas 80%, sehingga sudah siap 2 tower untuk dimasuki oleh penghuninya. Untuk ASN 4 ini sendiri Pak Ade, ada berapa tower dan berapa lantai yang disiapkan? Ya. Kalau untuk 17 Agustus, saat ini yang kita mandatori ada sekitar 2 tower yang sudah siap, Bu. Sedang persiapkan itu 2 tower lagi, total ada 4 tower, namun yang fully furnished saat ini sudah masuk di tower 5 dan tower 6. Oke, berarti tower 5 dan tower 6 yang saat ini sedang kita duduki ya. Betul. Ini adalah salah satu unit yang memang sudah siap nih untuk menyambut kedatangan ASN itu 17 Agustus nanti. Betul. Oke, nah seperti apa nih Pak untuk yang tower ini dan juga berapa lantai yang disiapkan? Baik, untuk tower 6 sendiri ada 10 lantai yang disiapkan, di mana satu tower itu ada 60 unit. Satu lantai itu ada 6 unit hunian dengan luas sekitar 98 meter persegi. Kriterianya di satu unit itu ada 3 kamar. Gitu. Oke, berarti memang dalam satu unit ini bisa dihuni oleh satu keluarga ataukah 3 ASN yang masih single atau seperti apa nih Pak? Betul. Oke. Nah ini sudah full furnish semua nih Pak Ade ya. Bagaimana dengan sistem air yang akan ada di sini? Karena kan nanti 17 Agustus akan ditinggali nih oleh para ASN. Jadi untuk air sendiri sudah kita siapkan jaringannya juga, sehingga nantinya para penghuni yang ada di sini 17 Agustus sudah bisa mandi dan berkegiatan di hunian sendiri tanpa harus memikirkan masalah air seperti yang sudah banyak didengar di luar. Jadi sudah kita siap sambungkan di tower ini sendiri. Saat ini belum sambung, tapi nanti akan disambungkan. Proses penyambungan saat ini. Oke. Kemudian ini katanya juga dalam hunian ini smart home nih. Boleh informasikan seperti apa teknologi yang digunakan dalam hunian ASN 4 ini Pak Ade? Ya, baik. Untuk smart home sendiri saat ini memang kita sudah bisa mengetahui status hunian kita dari HP, Bu. Jadi dari HP sendiri kita bisa mengatur mati lampunya kamar lampu kita. Pertama, yang kedua kita juga bisa melihat seberapa besar pemakaian listrik dan pemakaian air yang ada di hunian itu sendiri, sehingga harapannya memang hunian ini bisa lebih terkontrol dengan baik. Dan yang ketiga, untuk smart home sendiri memang kita bisa mengontrol siapa yang bisa masuk ke dalam unit kita, sehingga bisa kita protect dari luar. Orang yang terlihat tidak bisa jadi ada warningnya kalau misalnya ada orang yang mungkin masukin pin tanpa beberapa kali salah.
Oke. Jadi ini juga selain tahan gempa juga katanya yang dengar informasinya juga ya. Ini bisa terdeteksi dari si penghuni rumah ini sendiri. Kalau ada yang coba-coba untuk masuk ya. Betul. Oke. Nah kemudian Pak Ade, ini menarik sekali kita lihat di dalam ruangan ini sudah full furnished dengan tampilan meja makan yang sangat indah. Nah bisa diinformasikan juga seperti apa isi di dalam satu unit nih yang katanya ada 60 unit ya untuk satu tower nih Pak. Betul. Untuk hunian sendiri sebenarnya di sini ada 3 kamar dengan 1 living room, lalu ada ruang makan dan ruang kerja. Jadi ruang kerjanya sendiri juga kita desain bisa movable Bu. Jadi mejanya bisa digeser sehingga bisa lebih atraktif. Jadi bukan hanya sekedar meja bekerja saja. Lalu tempat tidur anak itu juga ada tempat dropper di bawah tempat tidur sehingga dimanfaatkan untuk menyimpan barang dan lain-lain. Jadi ini untuk para hunian datang cuma bawa koper doang nih Pak. Betul. Sudah siap langsung. Oke, negara sudah menyiapkan semaksimal mungkin ya untuk kenyamanan dari para ASN ini. Apakah sudah tahu nanti ASN manakah yang akan menempati tower ini? Kalau dari kami sih informasi terakhir sih dari Kementerian PUPR, namun memang nanti update-nya akan diberikan oleh Kemensetnek karena ranahnya ada di mereka sehingga kami masih menunggu update seperti apa untuk penghuni dari tower ini sendiri. Oke. Nah kemudian Bapak ini kan 2 tower lagi masih progres ya jelang 17 Agustus. Nah berapa banyak pekerja yang terlibat dalam proses penyelesaian 4 tower nantinya ya? 2 tower lagi ya? 6 tower, total 6 tower lagi nih. Jadi pekerja kita saat ini sudah 1.400 orang. Jadi yang bekerja siang dan malam. Jadi ada pekerja struktur, arsitektur dan MEP yang bahu-bahu untuk menyelesaikan semua tower yang ada di ASN 4 ini sendiri. Oke, saya ke Pak Luke dulu nih. Ada sekitar 1.400 pekerja ya yang ini setiap hari terus menyelesaikan proyek pengerjaan hunian ASN 4. Nah, seperti apa nih Pak K3-nya atau healthy, safety dan juga environment yang diberikan kepada para pekerja ini? Oke, jadi untuk dari kita biasanya nyebutnya SMK 3R ya, Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja. Jadi biasanya kita ada kegiatan rutinitas. Kayak misalkan pagi sebelum kita mulai kerja biasa ada preset briefing dan segala macam. Fungsinya adalah untuk mengecek apakah peralatan yang digunakan dalam bekerja itu masih safety atau tidak, gitu, atau ada kekurangan apa. Terus juga selain itu juga ada pengecekan misalkan kesehatan bekerja. Nah kita kan di proyek ini kan kita ada pelayanan kesehatan. Nah, jadi khusus misalkan contohnya pekerjaan di ketinggian ya, itu sebelum bekerja di ketinggian atau sebelum mulai ke lapangan biasa kita cek dulu kesehatannya, apakah dia mencukupi kesehatannya atau tidak, atau misalkan lagi kan kita nggak tahu ya karena mungkin habis begadang atau gimana gitu kan, jadi kita cek dulu tensinya dan segala macam kesehatannya. Itu kalau misalkan memang dia siap baru nanti kita perbolehkan untuk bekerja. Itu dilakukan setiap pagi, setiap hari sebelum mulai bekerja? Iya, setiap pagi sebelum mulai bekerja. Oke, nah kemudian ini kan disampaikan oleh Pak Adi bahwa pekerja ini non-stop ya hampir 24 jam. Nah ini bagaimana pengamanan yang diberikan kepada mereka? Karena kita tahu juga malam hari kan juga cukup riskan nih Pak. Iya. Jadi kalau untuk 24 jam ini kita ada beberapa shift, gitu. Jadi ada mungkin ada yang 2 shift, ada yang 3 shift seperti itu. Jadi ketika memang dia malam, terutama untuk keamanan ini ya dari security-nya ya. Nah security-nya kita 24 jam. Tapi kalau untuk yang shift tadi terkait sama keselamatannya tentu saja ketika memang malam kita cek lagi. Kita nanti preset briefing lagi sebelum kita mulai, biasanya habis maghrib, khusus yang shift malam. Nah itu nanti kita preset briefing lagi, kita cek lagi pekerjaannya seperti itu. Berapa banyak durasinya nih Pak untuk masing-masing shift dari para pekerja ini dan jam kerjanya bagaimana pengaturannya? Kalau di proyek ini sendiri biasanya kita 8 jam yang siang ya. 8 jam yang siang, kemudian nanti yang malam itu sampai jam 10, kemudian nanti yang malamnya itu jam 10, karena itu jam 12, jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Itu ada pekerjaannya juga ya Pak ya? Ada. Ya. Oke, berarti setiap shift ini diatur 8 jam ya? Betul. Ya. Sesuai dengan aturan ya Pak ya? Betul. Oke, nah kemudian nih Pak Luka, apakah ada tantangan selama ini yang mungkin ditemui untuk para pekerja ini?
mungkin dari bidang ketiganya ya. Karena tantangannya ya memang kita tahu sendiri bahwa IKN ini proyek strategis nasional ya. Tentu saja itu bukan hal yang mudah untuk mewujudkan itu semua gitu. Jadi kalau dari bidang ketiganya sendiri tantangannya salah satunya mungkin dari misalkan teman-teman pekerja itu banyak yang mungkin terkait suhu panas, kemudian debu dan segala macam, mungkin overheat dan segala macam itu yang kadang dikeluhkan sama pekerja gitu. Tapi dengan adanya mungkin ada pembatasan jam kerja, kemudian ada misalkan cuaca yang kayak kemarin juga kan tiba-tiba ada hujan badai dan segala macam itu ya kita batasi juga kerjaannya. Kemudian tantangan selanjutnya mungkin lebih ke apa ya, lingkungan mungkin ya, mungkin lingkungan itu tadi ya, karena mungkin panas sehingga debu dan segala macam, jadi mungkin ada beberapa pekerja yang batuk dan segala macam gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa tertangani sama apa namanya tim kesehatan kita. Jadi alhamdulillah pekerja pada sehat. Untuk para pekerja malam ini Pak, selain tadi ya ada safety-nya, apakah ada misalnya tambahan vitamin dan lainnya untuk menjamin, karena kan kalau pekerja malam pasti agak beda ya dengan pekerja kalau di pagi ataupun siang hari nih Pak Luka? Ya kalau untuk tambahan vitamin sendiri memang itu kan masuk program SMK 3R kita ya. Jadi pemberiannya itu memang kita diberikan secara berkala, jadi nggak setiap hari. Jadi pemberian berkala itu juga nanti setiap sukuan misalkan nanti kita bagi kemudian sesuai dengan jumlah pekerjanya. Saya ingin ke Pak Adi lagi sebelum terakhir nih Pak, untuk 1.400 pekerja ini jelang 17 Agustus ya, apakah akan ada penambahan lagi Pak? Ya, kita masih nambah terus Bu. Jadi yang seperti yang disampaikan tadi bahwa memang pekerja ini kan ada yang sakit, di sini berganti ya Bu ya. Nah ini yang kita antisipasi jangan sampai dengan pekerja yang sakit tadi menghambat progres pekerjaan di lapangan. Maka dari itu kami penambahan pekerja itu selalu kita masukkan, di mana sekitar seminggu, 2 minggu tuh atau sehari. Udah sekarang tuh sehari 2 hari itu rata-rata sekitar 10-5 orang datang ke site, makanya sampai dengan total 1.400 tadi pekerja kita. Dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa mulai tanggal 10 Agustus ini segala pekerjaan akan dihentikan untuk sementara. Nah ini seperti apa nih Pak? Ya, betul. Jadi izin memang ada agenda tersebut, maka dari itu memang di ASN 4 sendiri akan diadakan lomba oleh pihak Gatensi untuk namanya Indonesian Construction Warrior. Jadi untuk mengisi waktu-waktu pekerja itu vakum, nah, dilakukanlah seperti lomba pembuatan kamar mandi. Menarik ya. Jadi dengan door prize sehingga mereka dapat uang, tapi tetap berproduktif dan kita juga dapat benefit dari situ. Jadi hasil dari lomba itu bisa menjadi sebuah referensi untuk kamar mandi di hunian ASN. Apakah seperti apa nih Pak? Kebetulan langsung di unitnya yang akan di gedungnya langsung. Cuma memang karena peraturannya kan tidak boleh bekerja yang berat ya, dari 10 sampai 17 Agustus. Sehingga itu juga akan dilakukan itu. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan balai yang di Banjarmasin untuk penyediaan sertifikasi pekerja. Nah, sehingga selama masa vakum tersebut kita akan lakukan sertifikasi pekerja yang ada di sini, sehingga mereka bukan tidak hanya diam, namun akan dapat benefit berupa sertifikasi yang memang saat ini menjadi kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Para pekerja ketika mendapatkan sertifikat otomatis peluang kerjanya lebih besar gitu ya Pak Adi ya. Betul. Yang terakhir Pak Adi, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI IKN dan juga pemirsa YouTube RRI IKN dan teristimewa untuk masyarakat Indonesia bahwa IKN siap untuk melaksanakan upacara HUT RI ke-79? Baik, kami dari Pratasari Praya sendiri selaku salah satu BUMN di Indonesia siap dan memang siap menyambut warga IKN untuk melakukan upacara di IKN sendiri. Dan insya Allah jangan takut, IKN itu tidak seseram yang disampaikan.
Jadi seperti yang dilihat ini mungkin orang tidak berpikir bahwa ini sedang ada di Kalimantan ya. Ini seperti apartemen yang ada di Jakarta, namun dengan falsafah lokal, di mana kita masih bisa melihat pohon-pohon dan lain-lain, sehingga secara nature harusnya berbeda dengan ketika kita di Jakarta. Dimana kalau kita gedung tinggi, pasti di depannya gedung tinggi juga, atau mohon maaf mungkin pemukiman kumuh. Nah kalau di sini enggak. Jadi Jakarta tuh kayak IKN, dan insya Allah IKN siap untuk 17 Agustus. The Smart Forest City-nya ini sangat dikedepankan ya. Oke, Pak Lukin silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita dan juga memotivasi para pekerja nih, silakan Pak. Oke, baik. Saya mau ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak pekerja, ya, terutama ya boleh dibilang kalau di sini tukang ya atau wakil mandor dan segala macam, karena dengan tangan-tangannya mereka gitu ya, dengan keringatnya mereka gedung-gedung di IKN ini jadi. Jadi terima kasih kepada bapak-bapak pejuang keluarga, tetap semangat. Insya Allah apa yang bapak-bapak kerjakan pada hari ini dan seterusnya itu akan menjadi sejarah bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu informasinya Pak Adi Ahmad yang merupakan Project Manager Hunian ASN 4, dan juga makasih Pak Luke Rahmandika ya, HSE Inspektur Rusun ASN 4. Demikianlah pendengar RRI IKN dan juga pemirsa YouTube RRI IKN langsung dari lokasi unit 6 lantai 1 hunian ASN 4 yang bisa kita saksikan ya di sekitar lokasi ini, bahwa sudah ready ya untuk menyambut para ASN yang akan menempati di 17 Agustus 2024. Jadi jangan lupa takut tentang ke IKN ya Pak ya. Khusus untuk para ASN semuanya sudah disiapkan, tinggal datang membawa koper dan bisa beristirahat dengan nyaman dan proper di ibu kota Nusantara. Dari hunian ASN 4, saya Femi Sari, reporter Anda bersama pengarah acara Padliansa dan kameramen Victor Pinangkaan. Kita kembali ke studio. Rina dan Ridot, silakan. Mengudara di ibu kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.